Om Swastiastu. Selamat siang, perkenalkan saya Niwayan Monayani Ali, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Putu Arimulya Lestari, nomor absen 31. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kritik. Yang dalam arti demos artinya rakyat, kratos atau kritik artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintah dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menurut Abraham Lincoln, demokrasi is the government of the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan suatu negara yang mendapat mandat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat, dan sedangkan pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintahan yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama adalah menerapkan ciri konstitusional, memiliki perwakilan rakyat, terdapat sistem kepartaian, menyelenggarakan pemilu, keputusan pemerintah didasarkan aspirasi warga negara. Klasifikasi demokrasi. Yang pertama, dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung atau direct demokrasi. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau representatif demokrasi. Dan yang terakhir, demokrasi sistem referendum. Yang kedua, dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Yang pertama, demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi proletariat. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila. Yang ketiga, dilihat dari perkembangan paham. Ada dua, yaitu demokrasi klasik dan demokrasi modern. Yang keempat, dilihat dari titik perhatian atau tujuan. Ada tiga. Yang pertama ada demokrasi material, yang kedua demokrasi formal, dan yang terakhir demokrasi campuran. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, prinsip negara hukum atau rule of law. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, pemerintahan dengan diskusi. Yang keenam, pemilu yang demokratis. Yang ketujuh, sistem bipartai atau multi partai. Yang kedelapan, manajemen terbuka. Yang kesembilan, pers yang bebas. 10, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, jaminan akan HAM. Ke-11, peradilan yang bebas dan tidak berpihak. Ke-12, pengawasan terhadap administrasi negara. 13, mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. 14, kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain. Ke-15, penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system dan bukan spoil system. Ke-16, penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi. Ke-17, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu konstitusi atau undang-undang atau undang-undang dasar yang demokratis. Ke-18, persetujuan atau konsensus. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. Yang kelima, demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Yang keenam, demokrasi yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi yang menerapkan prinsip negara hukum. Yang kedelapan, demokrasi yang melaksanakan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kesembilan, demokrasi yang mengusahakan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir atau ke-10, demokrasi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan demokrasi kekeluargaan tanpa anarkisme, liberalisme, autokrasi, dan diktator. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Pertama, pembatasan hak-hak rakyat. Yang kedua, pemutusan kekuasaan di tangan presiden. Yang ketiga, pemilu yang tidak demokratis. Yang keempat, pembentukan lembaga ekstrakonstitusional. Yang kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun beberapa penyebab kegagalan masa Orde Baru yaitu: 1. Kehancurannya ekonomi nasional dengan ditandai terjadinya krisis ekonomi yang tidak kunjung teratasi dan berlanjut pada terjadinya krisis multidimensional, termasuk juga terjadi krisis kepercayaan. Yang kedua, tidak bersatunya lagi pilar-pilar pendukung Orde Baru. Para menteri tidak memihak pada pemerintahan, serta militer atau TNI tidak lagi bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru. Yang ketiga, terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik. Rakyat yang sudah trauma sejak masa sebelumnya atau parlementer dan terpemimpin menjadi semakin kecewa serta menderita. Yang keempat, desakan semangat demokrasi dari para pendukung demokrasi terutama para lawan politik Orde Baru banyak yang tampil kembali menuntut pembubaran pemerintahan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut. Pertama, dikeluarkannya ketetapan-ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional. Yang kedua, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Tiga, dikeluarkannya Undang-Undang Politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang parpol, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang SUNDO MPR, DPR, dan DPRD. Keempat, mengadakan proses peradilan terhadap pejabat yang diduga melakukan KKN serta penyelewengan kekuasaan. Kelima, adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun ormas. Keenam, pembebasan sejumlah tahanan politik atau tapol semasa Orde Baru. Ketujuh, melaksanakan pemilu pada tahun 1999 yang diikuti banyak partai. 8. Kebebasan pers yang luas dan tidak ada pencabutan SIUPP atau surat izin usaha pers. Ke-9. Terbukanya kesempatan yang luas dan bebas untuk warga negara dalam penerbitan pelaksanaan demokrasi di berbagai bidang kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parami Santi. Om Santi Santi